Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik, dan dia bekerja sebagai seorang kasir di salah satu toko sayuran yang berada di kota Batam. Akan tetapi sayangnya si wanita itu menjadi korban atas ketidakmanusiawian dari seorang manusia. Dia ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di sebuah kamar mes. Dan terdapat beberapa luka jeratan yang sangat dalam pada bagian leher serta tempurung kepala. Si wanita itu bahkan kondisinya sedang tidak mengenakan sehelai pun busana pada bagian bawah tubuhnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa korban ternyata dieksekusi oleh seorang pemuda yang berstatus masih keluarga dekatnya. Pada 1 tahun terakhir ini mereka memang bekerja di tempat yang sama dan sering melakukan interaksi secara intens. Namun kedekatan itu ternyata disalahartikan karena pelaku menaruh perasaan terhadap korban. Dan puncaknya ketika dia melihatnya sedang mengenakan daster yang tipis. Di sanalah peranan iblis kemudian mencoba merayunya untuk melakukan tindakan sesuatu. Terlebih pada momen itu kondisinya juga sangat terbuka lebar sebab hanya mereka berdua yang berada di mes karyawan. Dan pelaku akhirnya memberanikan diri untuk melakukan penggerayangan saat korban sedang tertidur pulas. Namun sayangnya korban terbangun serta langsung melakukan perlawanan dan pelaku kemudian merasa panik hingga pilihan untuk melakukan pembinasaan adalah solusi yang diambilnya. Dia juga sempat melakukan aktivitas pencoblosan setelah korban sudah tidak bernapas sebanyak 2 kali. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si wanita yang harus menjadi korban itu bernama Nowina Tanjung yang berusia sekitar 22 tahun. Dia bertempat tinggal di salah satu kampung yang berada di kota Padang Sidempuan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengungkapkan bahwa sosok dari anak gadisnya dikenal sebagai pribadi yang periang. Dia juga orangnya sangat ramah serta mudah bergaul dengan siapa saja. Pada sekitar beberapa bulan yang lalu Nowina Tanjung ternyata memutuskan untuk merantau ke kota Batam. Di sana dia ternyata diajak oleh salah satu kerabat dekat untuk bekerja sebagai seorang kasir di toko sayuran. Di tempat tersebut Nowina kemudian memulai hidup secara mandiri karena berjauhan dengan kedua orang tuanya. Di sana dia mendapatkan fasilitas kamar yang berada di lantai 3 di ruko dari tokonya tersebut. Pada awalnya Nowina tentu memerlukan waktu untuk hidup di kota perantauan. Dia juga belum memiliki banyak teman dan pergaulannya hanya sebatas dengan rekan kerjanya yang lain. Sekurangnya ada sekitar 5 orang yang bekerja bersama dengan Nowina. Salah satu rekan kerjanya bahkan berstatus keluarga dekat dari ibunya di kampung. Dari sana bisa dipastikan bahwa Nowina lebih sering berinteraksi dengannya di awal memulai hidup sebagai perantauan. Si kerabat dekat yang bernama Julbahri itu juga tidak terpaut jauh usianya karena masih berumur sekitar 26 tahunan. Dia sudah lama berada di toko tersebut atau sekitar hampir 1 tahun. Dan tugasnya di sana sebagai seorang supir yang mengantarkan pesanan kepada para pelanggan ataupun menjemput stok sayuran di distributor. Sebenarnya kedekatan antara Julbahri dan Nowina hanya sebatas hubungan sesama kerja, meskipun mereka bersaudara akan tetapi keduanya tidak pernah bercerita masalah pribadi satu sama lain. Terlebih dalam keterangan yang disampaikan oleh salah satu pegawai, di mana mereka mengatakan bahwa perilaku dari Julbahri memang terbilang sangat buruk. Dia sempat terlibat permasalahan dengan sesama rekan kerja, bahkan pernah mendebat majikannya karena kesalahan yang sudah dilakukannya. Dari lanjutan keterangan itu juga menyebutkan bahwa watak pribadi dari Julbahri dinilai sangat pemalas. Dia memiliki kepribadian yang sangat tidak sedap karena suka berbohong serta sering bolos kerja. Pada mulanya Nowina Tanjung menutup mata atas kebobrokan akhlak dari saudara jauhnya tersebut. Dia juga sering membelanya di depan banyak orang karena merasa ada keterikatan sebagai sebuah keluarga.
Sayangnya pada beberapa bulan terakhir ini Nelwina juga menjadi korban dari Julbahri, di mana hal itu dipicu karena gadis tersebut sering sekali kehilangan uang setoran di mesin kasirnya. Dan beberapa kali dia bahkan diharuskan untuk menomboknya dengan uang gajiannya sendiri. Di sini awalnya Nelwina tidak menuduh siapapun termasuk Julbahri. Di sana dia beranggapan bahwa kehilangan setoran itu diakibatkan oleh keteledorannya. Namun lama-kelamaan uangnya sering menghilang membuatnya berpraduga bahwa ada yang secara sengaja mengambilnya. Hingga pada akhirnya apa yang disangkakan itu terlihat di depan matanya, di mana secara tidak sengaja Nelwina melihat Julbahri sedang berada di area sekitaran kasir. Dan pria itu kedapatan mengorek mesin seperti sedang mencari sesuatu. Dari sana Nelwina kemudian secara spontan meneriakinya dan Julbahri langsung kelabakan bahkan terkesan panik ketika kepergok dalam situasi tersebut. Akan tetapi Julbahri kemudian beralasan bahwa dirinya sedang mencari kunci mobil dan dia lupa menaruhnya hingga menduga terselip di area sekitaran kasir. Dari kejadian itu Nelwina kemudian berubah pandangannya terhadap saudara dekatnya tersebut. Di sana dia bahkan memutuskan untuk melaporkannya ke majikan atau pemilik dari tempat usahanya. Nelwina tentu tidak mau terus-terusan gajinya terpotong karena sering kehilangan uang setorannya. Polemik serta kekisruhan kemudian semakin panjang karena Julbahri mendapat prasangka dari rekan kerja yang lain. Nampaknya Nelwina memberitahukan permasalahan itu kepada mereka, dan Julbahri seperti orang yang diamati secara seksama dalam ruang lingkup di toko sayuran tersebut. Di sini Julbahri kemudian memberikan alasan dengan versinya sendiri. Dia menolak keras atas tuduhan yang disematkan kepadanya. Dirinya bahkan sempat bersumpah bahwa bukan dia yang menjadi pelaku atas kehilangan uang setorannya selama ini. Namun hal itu tidak mudah untuk dipercaya, dan hubungan di antara mereka kemudian menjadi renggang serta canggung. Keduanya bahkan seperti orang yang saling bermusuhan karena sudah tidak lagi saling berinteraksi setelah kejadian itu. Singkat cerita, beberapa minggu berikutnya Julbahri kemudian memilih untuk berhenti dari tempat kerjanya. Lingkungan dari rekan kerja yang sudah membuatnya tidak nyaman menjadi penyebab yang utama. Mereka semua seolah selalu mengacuhkan serta mengasingkan dirinya dari pergaulan. Hingga akhirnya Julbahri memutuskan untuk berpamitan kepada pemilik toko atau majikannya tersebut. Di sana dia beralasan bahwa dirinya sudah mendapat pekerjaan yang baru di tempat yang lain. Akan tetapi Julbahri meminta jangka waktu untuk membereskan barang-barangnya di mes karyawan. Dia memohon izin untuk menempatinya sebelum akhirnya benar-benar pergi dari sana. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh Julbahri di hadapan petugas kepolisian, di sini dia ternyata tetap menyimpan rasa dendam kepada Nelwina atas tuduhan yang serius tersebut. Dia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak pernah mengambil uang sepeser pun dari mesin kasir. Dan dugaan itu menjadikannya sangat kelabakan atas cibiran serta predikat buruk yang tak kasat mata dari orang-orang di sekitarnya. Hingga akhirnya niatan untuk melakukan pembalasan dendam itu kemudian muncul dengan begitu saja. Dorongan dari bisikan iblis yang terus mengganggu di pikirannya juga menjadi alasan yang utama. Dan Julbahri ingin melampiaskan segala emosinya atas kehancuran dari dampak tuduhan gadis 22 tahun tersebut. Dan momen atas kejadian ini kemudian tercipta pada saat kondisi toko sudah tutup. Terlebih para penghuni ataupun para karyawan yang menempati juga kebetulan sedang pergi. Hingga ketika itu hanya ada dia dan Nelwina saja yang ada di dalam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, asal mula dari kejadian ini dijelaskan terjadi tepat pada jam 8 malam. Saat itu Nelwina sedang mandi dan secara kebetulan Julbahri mengaku tidak sengaja melihatnya dari celah lubang jendela. Disinilah dia kemudian mulai tergoda dengan perawakan dari gadis muda tersebut, terlebih ketika sudah selesai dia hanya mengenakan handuk tipis yang cukup menerawang. Julbahri kemudian diam-diam mengikutinya sampai ke dalam kamar dan kembali mengintipnya ketika sedang mengganti pakaiannya. Di sana Nelwina memakai sebuah daster panjang sampai ke lutut dan tidak disangka gadis itu sama sekali tidak mengenakan pakaian dalam pada bagian atas maupun bawah. Arogansi yang bercampur rasa frustasi kemudian membawa Julbahri pada dimensi yang berbeda.
Keinginan untuk membalaskan dendam nampaknya berubah pada fantasinya sebagai seorang laki-laki. Keinginannya semakin menggebu pada satu tujuan untuk segera menggeranyangi gadis muda tersebut. Di sini Jubahri kemudian menunggu Nowina sampai dia tertidur. Tepat di depan kamarnya itu dia mencari momentum dan pada 2 jam berikutnya dia akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Tidak ada keraguan serta ketakutan sebab kondisinya memang sangat memungkinkan dia benar-benar dibutakan oleh dorongan besar atas rudal miliknya yang sudah sedari tadi terbangun. Dalam pengakuannya di hadapan petugas kepolisian, tepat pada jam 10 malam Jubahri kemudian sudah berada di depan Nowina yang sedang tertidur pulas. Aroma tubuhnya sangat menggoda dan dia melihat kecantikan alami dari gadis asal Sumatera Utara itu. Setelah berdiri cukup lama Jubahri selanjutnya membulatkan tekad untuk menerkamnya, dia kemudian berlutut pada posisi yang siap menimpanya. Sayangnya tiba-tiba saja Nowina membuka kedua matanya. Gadis itu tentu langsung terkejut melihat seorang pria yang hendak memeluknya ketika sedang tertidur. Di sana dia sempat berteriak namun segera disumpal oleh kedua tangan Jubahri. Di sini pria itu kemudian tersenyum tipis hingga berkata bahwa dirinya meminta Nowina untuk menyerah. Jubahri mengungkapkan bahwa semua ini tidak akan sakit malahan akan membuatnya merasa keenakan. Namun godaan dari Jubahri tersebut tentu langsung ditolak dengan sangat keras oleh Nowina. Dia bahkan menatapnya dengan tatapan yang marah serta tidak terima hendak diperlakukan demikian. Dan Nowina kembali berteriak serta menggerakkan tubuhnya. Di sini perlawanan itu benar-benar sangat kuat untuk mempertahankan harga dirinya yang sudah terancam. Akan tetapi perlawanan itu ternyata tidak mampu menghentikan tenaga yang dimiliki oleh Jubahri. Gadis itu bersusah payah namun hanya berakhir dengan sia-sia. Terlebih Jubahri yang sudah kalang kabut akibat panik dengan perlawanan tersebut kemudian bertindak lebih keras. Dia mengeluarkan seluruh kemampuan ototnya untuk mencengkeramnya. Dan sepersekian menit berikutnya Nowina akhirnya tidak bisa bertahan hingga membuatnya dalam keadaan yang sangat tidak berdaya. Di momen ini Jubahri mengaku bahwa dirinya tidak bisa memastikan bahwa Nowina masih keadaan hidup ataupun tidak, dan dengan segala nafsu yang sudah tercipta dia tidak memperdulikannya. Hingga Jubahri kemudian menancapkan segala ambisi di dalam kepalanya untuk melakukan aktivitas olahraga pencoblosan. Tidak ada yang bisa menghalanginya dan semua kehendak itu sudah ada di depan matanya. Sekitar 1 jam berikutnya Jubahri kemudian sudah merasa terpuaskan dengan penggeranyangan itu. Dalam pengakuannya dia sampai melubanginya sekitar 2 kali tanpa jeda sama sekali. Sayangnya pikiran Jubahri sudah dikuasai oleh para iblis secara keseluruhan dan dorongan untuk melakukan tindakan yang lain kemudian tercetus dengan begitu saja. Alasan yang dikemukakannya tentu takut jika dirinya membiarkan Nowina untuk hidup maka dirinya yang akan terancam. Dia sudah terpergok dan dirinya pasti akan dilaporkan ke kantor kepolisian. Berdasar dari ketakutan itulah yang membuat Jubahri memilih untuk melakukan pembinasaan. Meskipun gadis tersebut sudah terpejam sekitar 1 jam lamanya. Namun Jubahri merasa dia masih bernapas dan kemudian kembali membekapnya menggunakan bantal serta selimut. Singkat cerita setelah memastikan bahwa Nowina sudah tidak lagi bernapas, Jubahri kemudian berniat untuk langsung pergi dari lokasi kejadian. Dirinya juga sempat membungkus gadis itu dengan kardus serta beberapa plastik yang ada di dalam kamar. Dan setelah itu dia kemudian menyembunyikan tubuhnya di belakang lemari. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tepat 2 hari berikutnya salah satu pegawai tentu langsung mencium aroma yang tidak sedap sampai ke seluruh ruangan. Di sini awalnya dia hanya mengira bahwa bau itu berasal dari bangkai tikus atau sejenis lainnya. Akan tetapi sesampainya di depan kamar Nowina bau itu semakin menyerbak. Hingga setelah dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar. Di sanalah si rekan kerja itu melihat penampakan tubuh dari Nowina yang sudah berada pada proses pembusukan. Tangkisan serta jeritan tentu langsung membuat para rekan kerja yang lain berdatangan. Mereka juga tentu merasakan keterkejutan yang sama dan salah satunya kemudian melaporkan atas penemuan tersebut. Singkat cerita, satuan petugas bersama dengan tim medis kemudian sudah hadir di lokasi kejadian.
Mereka selanjutnya bergerak dengan cepat untuk melakukan pemeriksaan. Hingga setelah semua dirasa cukup, Nowina kemudian dibawa untuk diperiksa lebih mendalam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekurangnya 1 minggu berikutnya Julbahri kemudian langsung diidentifikasi sebagai tersangka. Melalui kamera tersembunyi yang ada di toko sayuran tersebut, aksinya terbongkar. Dan para petugas itu kemudian meringkusnya di tempat persembunyiannya di luar pulau. Di sini Julbahri kemudian tidak bisa berkilah dengan mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Pria 26 tahun itu dinyatakan bersalah dan akan mendapat vonis hukuman selama 15 tahun kurungan di penjara. Pihak keluarga tentu tidak menyangka bahwa salah satu kerabat dekatnya menjadi aktor atas kebinasaan putrinya. Mereka meminta para petugas agar dapat berlaku adil serta memberikan hukuman yang setimpal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar. Saya berharap kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di masa yang akan mendatang.